Juga. Aku masuk. Iya. Sini dulu tadi. Halo, selamat siang. Siang atau pas pagi? Jam berapa nih? Jam 10 masih pagi. Pagi. Bagaimana kabar? Baik Ibu. Kabar baik, tapi juga masih kurang semangat. Sebelum itu ibu ini kan baru contoh, ibu baru mungkin baru 3 bulan di sini, terus ibu juga banyak belum mengenal anak-anak semua di sini. Aku sampai ibu mungkin lihat sering kemana-mana, tapi ibu tidak tahu nama siapa. Nama Elsa Ibu. Dari kelas berapa? Kelas 7B. Kelas 7B. Oh, yang wali kelasnya Pak Boy ya? Iya, Pak Boy. Oke, jadi kira-kira ada apa yang mungkin kita mau diskusikan di sini? Ada sesuatu kah atau apakah? Ya Ibu, jadi saya datang ke sini karena ada masalah Ibu. Oke, ada masalah. Pantas dari tadi mulai kurang semangat ya. Iya. Oke, jadi sebelum kita mulai kegiatan kita, biar kita lebih fresh, biar adik kita lebih tenang, lebih relax untuk menceritakan masalahnya. Kabarnya kita awali dengan doa. Oke, mau ibu yang pimpin doa atau adik Elsa nih? Ibu saja. Oke, mari kita buka hati dan mulut kita untuk menghadap Tuhan dalam doa. Dalam nama Bapa, ya Allah Bapa yang di surga, segala syukur dan pujian kami haturkan kehadirat-Mu atas segala berkat dan perlindungan-Mu dari pagi hingga menjelang siang hari ini. Engkau masih memberikan kami nafas kehidupan yang Bapa. Sebentar lagi kami akan memulai kegiatan kami, kiranya Engkau selalu melindungi dan membimbingi kami agar kami dapat menyelesaikan segala kegiatan aktivitas kami dengan baik. Nama-Mu yang kudus akan selalu kami puji kini dan sepanjang segala masa. Dalam nama Bapa, Putra, Kudus, amin. Oke, bagaimana sudah ada nyaman? Sudah Ibu. Aduh, duduk sudah nyaman? Atau belum? Sudah. Oke, sebelum sini tadi ada mata pelajaran mungkin atau? Iya Ibu, tadi ada pelajaran bahasa Indonesia. Oke, baik. Jadi tadi adik kita sampaikan bahwa datang ke sini mau berdiskusi dengan ibu karena ada masalah. Kira-kira permasalahan apa? Bisa diceritakan saja karena di sini ruangan ini hanya ibu sendiri dan apa yang akan ada ceritakan itu ibu tidak mungkin menyampaikan kepada orang lain. Ibu janji ibu akan merahasiakannya dan terbuka saja dengan ibu. Jangan takut. Di sini kita sama-sama mencari solusi atau apa yang mau kita bicarakan. Ya, Ibu. Saya waktu semester 1 Ibu nilainya rendah, terus pas di semester 2 nilainya tambah rendah lagi. Kira-kira faktor apa yang menyebabkan nilai adik kita tiba-tiba dari semester ke semester itu mengalami penurunan? Karena saya juga ada ekstrakurikuler tari. Oh, karena ada kegiatan ekstra, jadi mempengaruhi kepada nilai adik Elsa. Iya. Oke, kira-kira tadi kan ya faktornya kira ada kegiatan tari. Kira-kira pembagian jadwal atau jam latihannya seperti apa dari ini dari sekolah ya? Iya. Dari pihak sekolah dengan kegiatan apa dengan mata pelajarannya adik Elsa itu seperti apa? Kalau kami satu minggu itu bisa 3 sampai 4 kali latihan itu karena kami juga ikut perlombaan dari sekolah itu. Oh iya sih, ibu juga sempat dengar kemarin kalau dari sekolah kita tuh
beberapa ajang kegiatan tari. Tapi maksudnya itu tuh kira-kira waktu latihannya kalian tuh di jam berapa sampai jam berapa, atau mungkin sampai malam atau bagaimana? Biasanya setelah pulang sekolah ibu, kami pulang istirahat makan dulu, baru di jam 4 sore kami mulai latihan. Oh jadi ya di sekolah kita ini kan kita sekolahnya sampai jam setengah 2, terus jadi tidak lama ya nanti waktu dari setengah 2 ke jam 4 harus pulang dulu, makan, terus harus siap lagi ke kampus. Iya sih, pasti capek. Terus sampai jam berapa kegiatan? Tergantung ibu, bisa sampai jam 6 atau setengah 7. Oh jadi mungkin dari pembagian jam itu yang membuat untuk jadwal belajarnya adik pun menjadi terhambat begitu. Iya, itu capek juga. Iya sih, apalagi kalau misalkan kegiatan tadi kan menguras tenaga, jadi Iya, pas betul. pulang pasti langsung tidur ya, jadi mau buat apa juga pasti malas. Oke, jadi tapi sebelum itu sempat misalkan konfirmasi ke wali kelas mungkin atau ke guru mata pelajaran yang lain. Kira-kira di sini nilai yang dominan menurun tuh apa-apa saja? Di bahasa Inggris sama matematika ya. Bahasa Inggris sama matematika, oh iya sih, itu memang mata pelajaran yang bukan hanya adik Elsa sih yang mengalami seperti ini, banyak sih yang mengalami juga. Oke, jadi itu karena di sini kayaknya karena pembagian waktu yang kurang bagus, jadi terhambat segala kegiatannya adik. Oke, jadi di sekarang kan sudah kelas 11 kan, yang kemarin kelas 10. Ke depan masih ada kegiatan lagi, maksudnya kegiatan tari masih tetap berjalan atau mungkin masih ada jeda beberapa bulan? Masih ada kegiatan tari karena saat ini sudah kurang perlombaan, jadi kami hanya latihan dasar saja untuk bisa mempersiapkan diri kalau ada perlombaan nanti di hari-hari yang akan datang. Oke, jadi ini sedikit saran dari ibu ya. Maksudnya kan memang kalau kegiatan di ekstra di sekolah kita ini sangat-sangat bagus dan membantu juga. Namun pasti ada plus minusnya kan untuk kegiatan kita, apalagi kalau misalkan kita tidak membagi waktu secara baik seperti yang tadi adik yang saya katakan bahwa nilai sudah menurun karena faktor ini. Jadi mungkin saran dari ibu, dengan di semester ini kan belum terlalu padat, kalau bisa coba untuk bagi lagi waktunya. Misalkan kalau misalkan kita sudah pulang jam setengah 2 ya, rumah adik Elsa jauh dari sekolah atau tidak? Lumayan jauh sedikit. Pakai kendaraan atau jalan kaki? Pakai kendaraan. Itu jadi lumayan membantu ya kalau pakai kendaraan. Jadi disesuaikan saja. Misalkan kalau ada tugasnya dikasih ini hari nih, kalau bisa langsung dikerjakan saja sebelum pulang ke rumah. Kan biasanya anak-anak tuh cenderung kalau sudah sampai di rumah tuh pasti malas ya mau kerja tugas. Iya, main HP dulu. Itu apalagi kalau ada HP, belum lagi nonton TV, itu pasti sudah malas. Jadi kalau saran ibu saya sih, misalkan misalkan ada tugas, misalkan tugas matematika yang dikasih, bisa langsung dikerjakan saja, terus pulang, supaya pulang ke rumah tuh siap batin dan siap fisik untuk ikut kegiatan ekstra. Nah, tapi kalau misalkan juga itu belum bisa, mungkin karena mau buru-buru pulang karena lapar, mungkin sehabis kegiatan ekstra lah, misalnya kayak curi-curi waktu 1 jam begitu, kayak kerja memang tugas. Karena begini adik, memang kegiatan ekstra itu bagus, sangat bagus untuk menunjang kita punya bakat dan minat. Namun balik lagi, antara akademik dan non akademik itu harus seiring sejalan. Jadi dia tuh harus sama-sama, tidak boleh non akademiknya lebih dominan daripada akademik, itu nanti berpengaruh di nilainya adik. Syukur-syukur kan kemarin tidak tinggal di kelas ya, tetap naik kelas kan. Kalau tetap di kelas nanti kan lebih, terus pikiran kan lebih campur aduk lagi, lebih bagaimana, apa yang punya orang tua marah. Iya. Oke, jadi kalau dari ibu mau kamu harus bisa membagi waktu.
bisa memberi banyak solusi atau apa gitu, karena mungkin ibu juga belum terlalu dalam memahami seperti apa adik saya ini. Jadi ibu harus butuh pemantauan, terus komunikasi dengan guru-guru lain seperti kelas ataupun guru mata pelajaran gitu. Jadi ibu harus perlu itu supaya ibu bisa membantu adik saya lebih baik lagi. Oke, jadi di sini kita akan membuat kontrak. Jadi kontrak di sini jangan takut. Kontrak di sini bukan kontrak yang orang-orang harus ada tanda tangan beberapa cerai gitu, harus ada uang tidak. Jadi isi kontrak ini bagaimana implementasi dari adik yang satu untuk pembagian jadwal belajar dan jadwal kegiatan ekstra. Misalkan pulangnya kan setengah 2, terus bagaimana tuh dari jam 2 sampai ke jam untuk kegiatan ekstra, terus kegiatan ekstra ada ekstra buat apa, itu harus ada jam supaya terpola. Jangan kebiasaan yang kemarin yang tidak ada jam belajar tuh terus menerus, itu yang berpengaruh pada adik-adik kita. Syukur-syukur hanya 2 mata pelajaran yang nilainya turun. Kalau misalnya 3 atau 5 itu kan berabarkan buruk sekali ya. Kira-kira bagaimana perasaan kamu kalau misalkan mata pelajaran yang lain juga dia punya nilai juga menurun? Orang tua anak atau orang tua belum tahu. tuh ibu ya terpikir seperti itu, takutnya nanti orang tua marah atau apa. Jadi di sini kita sama-sama buat kontrak kuliah saja ya, supaya adik kita juga jangan merasa takut atau merasa ada yang begini-begini, nanti saya lebih pikiran lagi. Jadi mungkin yang pertama di sini adik kita perlu mengatur waktu. Jadi ibu perlu kamu membuat jadwal ketika dari pagi sampai siang sampai malam itu kamu buat apa. Terus itu saja sih dari ibu. Terus nanti di sini ada tantangan dari ibu dan juga dari kamu. Nanti setelah kamu baca dulu sih. Sudah, saya kan Sudah? Oke, boleh ditanda tangan dulu baru ibu saja. Oke, baik. Jadi ibu harap dengan kontrak ini adik saya lebih semangat lagi untuk belajar. Jangan hanya menari saja yang semangat, belajar juga harus belajar. Jadi terus ibu mau beberapa waktu ke depan lebih fokus lagi, nilainya bisa lebih naik lagi, mungkin kerja tugasnya lebih rajin. Nanti ibu pasti tetap pantau ya ke wali kelas atau ke guru-guru mata pelajaran yang lain ya. Kalau misalkan adik yang saya tidak melakukan ini, pasti kan ibu juga merasa bagaimana ya, maksudnya adik kita sudah ke ruangan ibu nih, kalau kita selesai kontrak tapi kok tidak ada pembuktian dari adik Elsa tentang kegiatan kita hari ini. Jadi ini sudah tanda tangan atau sudah semua. Jadi mungkin hanya itu saja. Jadi setelah ini mungkin ibu akan selalu memantau kegiatannya adik Elsa. Memang beberapa, bukan hanya adik Elsa ibu melakukan pemantauan, tapi semua orang. Tapi karena adik Elsa yang akan ke ruangannya ibu untuk ibu bantu, jadi mungkin lebih ekstra lagi untuk memantau adik Elsa. Nah, jadi sudah dari tentang pembagian waktu kan. Nah sekarang adik Elsa harus bisa membuat roster. Terus apakah di waktu adik Elsa ada kegiatan-kegiatan lain selain ini atau itu? Padahal tidak ada, harus bisa dong bisa membagi waktu. Apalagi kalau begitu kan berarti orang tua kan memberikan waktu sepenuhnya kepada adik Elsa. Sebagai di sini adik Elsa harus lebih ekstra lagi. Kira-kira seperti apa? Apalagi kelas nih, pasti ada pacar dong. Ada tuh. Kalau ada pacar juga bagus sih, supaya bisa membantu, tapi tidak tergantung juga ya. Tapi orang tua pasti. Oke, jadi mungkin hanya sampai di sini saja pertemuan kita. Mungkin
mungkin nanti kita akan lanjut di beberapa pertemuan yang mungkin ini dilakukan pemantauan, ibu mungkin panggil sebagai adik Elsa atau adik Elsa yang datang ke ruangannya ibu, itu nanti kita lihat saja di minggu depannya. Dan juga ini harus disesuaikan dengan waktunya adik dengan ibu juga. Kira-kira kalau minggu depan ini kan hari Selasa, Sabtu minggu depan bisa supaya ibu bisa merekap kira-kira selama 1 minggu ini apakah sudah ada perubahan atau belum. Kalau belum ada, kita lakukan lagi ini. Kalau tidak, nanti ibu tinggal menyesuaikan kepada guru mata pelajaran dan juga mahasiswa-mahasiswa adik Elsa. Oke, kira-kira setelah ini masih ada mata pelajaran lagi? Masih di jam 11. Nah, 11, so ya ini sudah hampir setengah 11 nih. Oke, ada lagi? Oke, tadi kan sudah awali dengan doa ya. Ibu mau adik saya mengakhiri kegiatan kita hari ini dengan doa sebelum melakukan kegiatan hari ini. Terima kasih sudah ke rumahnya ibu dengan apapun dari sekolah itu dia dari luar. Oke, sudah. Oke, terima kasih. Permisi ibu. Ya.